sehat, semangat, dan sukacita. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah mengumpulkan kami di kelas ini dengan sehat. Kami mau belajar tentang Yesus, dipersembahkan di dalam bait Allah. Tuhan Yesus pimpin kami, sertai kami, agar kami dapat belajar dengan baik dan bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Yang ada, angkat tangan, hadir Ibu Guru dengan suara yang paling keras. Ya. Yohanes, Maria, Marta, Damiana. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita belajar tentang materi apa? Siapa masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih ingat, angkat tangan ya. Saya Ibu Guru. Minggu yang lalu kita belajar tentang materi kelahiran Yesus Kristus. Bagus. Yesus lahir di mana? Yohanes, Yesus lahir di kandang Bethlehem. Yesus lahir pada tanggal berapa, Marta? Pada tanggal 25 Desember. Maria, mengapa Yesus lahir di kandang Bethlehem? Karena Yusuf dan Maria tidak mendapat tempat di rumah penginapan. Yesus lahir membawa kabar apa? Jonathan, bawa kabar gembira. Baik anak-anak, kalian sudah bisa menjawab materi yang kali lalu. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Baik anak-anak, Ibu akan mengajak kalian melihat di buku siswa halaman 95. Anak-anak mengamati gambar pembaptisan bayi. Sudah lihat semua anak-anak? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah mengamati gambar, Ibu Guru akan bertanya, mengapa bayi harus dibaptis? Agar secara resmi diterima di gereja Katolik. Nomor 2, air apa yang dituangkan di kepala bayi saat dibaptis? Air baptis. Yang ketiga, apa saja yang digunakan dalam pembaptisan bayi? Ada air, ada lilin, ada kain putih, ada minyak krisma, dan lain-lain. Apakah arti dari pembaptisan itu? Pembaptisan artinya seseorang dibersihkan dari dosa. Yang kedua, seseorang diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, seseorang diterima secara resmi di dalam gereja Katolik. Baik anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka Ibu Guru akan memberikan peneguhan. Baptisan bayi selalu dilakukan dalam keluarga Katolik. Dengan membaptis seseorang secara resmi diterima menjadi anggota gereja Katolik. Dalam pembaptisan ada banyak simbol yang dipakai seperti tadi Ibu Guru sudah katakan, ada air, ada lilin, ada kain putih dan minyak krisma. Orang tua melaksanakan kewajiban sebagai orang Katolik. Nah anak-anak, mari kita menyimak cerita tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Setelah berumur 8 hari, Yesus disunat
Kemudian Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Sebab di dalam hukum Tuhan ada tertulis, setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga membawa serta sepasang burung merpati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia orang baik, taat pada Allah. Ia sedang menantikan saatnya Allah menyelamatkan Israel. Roh Kudus menyertai Simeon, dan Roh Kudus sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Oleh bimbingan Roh Kudus, Simeon masuk ke Bait Allah. Ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus masuk ke Bait Allah untuk melakukan upacara yang diperintahkan hukum Tuhan, Simeon mengambil anak itu dan menggendongnya, lalu ia memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, Engkau sudah menempati janjimu, karena itu biarlah hamba-Mu ini meninggal dengan tentram. Sebab dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang datang daripada-Mu, penyelamat yang Engkau siapkan untuk segala bangsa, atau terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang kepadamu, terang yang mendatangkan kehormatan bagi umat-Mu Israel." Setelah mendengar cerita kitab suci, Ibu Guru mau bertanya kepada kalian, apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus berumur 8 hari? Iya, betul. Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Nah, lalu untuk apa Yesus dibawa ke rumah Tuhan? Iya, betul. Untuk dikuduskan dan diserahkan kepada Allah. Siapa yang menerima Yesus di rumah Tuhan saat itu? Yaitu Nabi laki-laki bernama Simeon. Bagus. Bagaimana perasaannya ketika melihat Yesus? Mereka merasa gembira, bahagia karena bisa bertemu dengan Yesus. Baik, terima kasih anak-anak. Dengan jawaban kalian semua, Ibu Guru akan memberi peneguhan. Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus kepada Tuhan karena mereka adalah orang Yahudi yang taat pada hukum Taurat. Mereka juga membawa sepasang burung merpati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa mereka membawa burung merpati? Karena Yusuf dan Maria adalah keluarga yang sederhana. Burung merpati adalah lambang kesucian dan kekudusan. Di situ juga ada 2 orang nabi, yaitu Simeon dan Anna. Mereka yang mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat. Sebagai murid Yesus, kita harus berani mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan cara berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin ke gereja pada hari Minggu, rajin beribadah, rajin membantu orang tua, rajin bekerja, rajin ke sekolah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan di Kombas. Baik anak-anak, sebagai bahan refleksi bagi kita, rajinkah aku mempersembahkan diri kepada Tuhan? Sebagai aksi atau tugas, kalian buat doa persembahan diri atau keluarga kepada Yesus dan didoakan di rumah bersama orang tua. Tugas yang kedua, kalian mewarnai gambar. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru akan merangkum seluruh kegiatan belajar hari ini, yaitu orang tua Yesus taat melaksanakan hukum Taurat Musa. Mereka membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada
Tuhan pada usia 8 hari. Yesus disambut oleh Simeon dan Hana yang ada di bait Allah. Mereka sudah lama merindukan Yesus Sang Juru Selamat. Kita juga harus berani mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin ke gereja, rajin ke sekolah, dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan, dan rajin membantu teman atau orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Semoga apa yang kami dapat hari ini berguna bagi kami dalam membangun diri kami. Sadarkanlah diri kami agar selalu mempersembahkan diri kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini, sampai di sini. Kita akan ketemu di hari yang akan datang. Terima kasih, selamat siang anak-anak semua.